Nah, melihat musim Messi Dallas yang udah selesai dan Piala AFF akan ada sebentar lagi, apakah dia akan menjadi kiper utama di AFF 2024 nanti? Sekarang kita punya momentum untuk bisa milih siapa kiper pertama kita, ya mungkin jawabannya sekarang udah jelas. Martin Paes. Kalau untuk kiper, ya mungkin saya rasa Hernando sudah cukup ya. Nah, kalau kita bicara bagaimana dua back tengah kita, ada Bang Jai dan juga Messi Hilgers, gimana nanti adjustment-nya, penyesuaiannya dengan adanya Kevin Dix juga di sana? Kalau dari segi kualitas, Itzes, Hilgers, dan juga Dix, mereka emang berkualitas, tapi chemistry yang belum dapat. Tentunya kita butuh ketenangan di lini belakang. Lawan Jepang, aduh luar biasa kan pasti pemain mereka. Itu dia. Aduh. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Nala Sisterina dan kembali tentunya bersama Mas Sabto Haryo dan juga Rizal Pahlevi. Halo. Sekarang kita tepuk tangan terus ya. Pas opening. Nah, bahasan hari ini juga akan seru teman Nalar semua karena kita akan membahas bagaimana performa pemain timnas kita yang bermain abroad. Dan pertama kita mau bahas dari kapten kita dulu, Asnawi Mangku Alam yang baru saja mencetak gol perdananya di Port FC ya dengan skor 3-2. Ini gol perdana, tapi setelah match malah Port FC mengonfirmasi bahwa Asnawi itu ada cedera hamstring ya kalau nggak salah. Bahkan dikabarkan bisa 2-4 minggu nggak ikut bermain. Nah, itu berarti nanti pas FIFA Matchday kita ada kemungkinan Asnawi nggak main. Apakah itu akan menjadi kerugian untuk timnas Indonesia? Kerugian kalau kita lihat dari aspek Sintayong jelas. Karena kan Sintayong ketika publik menyatakan bahwa agak kurang serak dengan komposisi starting 11 yang menyertakan Asnawi di situ. Tapi Sintayong kan menjawab ketika ditanya, dia bilang, saya melihat lawan seperti apa dan juga kesiapan pemain saya seperti apa. Makanya starting 11 yang saya susun itu sudah mencakup dua aspek yang tertinggi itu. Lawannya siapa, kondisi pemain yang akan tampil siapa. Makanya Asnawi seperti kita bilang di awal, kenapa dia sampai bisa jadi starter? Ya karena permainan di Port FC-nya itu. Port FC sekarang ada peringkat 2 di bawah Buriram. Kita tahu Liga Thailand adalah liga nomor 7 di Asia. Jadi kalau orang bilang, liga tetangga, tapi kualitasnya jauh banget sama liga kita gitu. Dan Asnawi adalah bek kanan terbaik di Liga Thailand. Publik Thailand, media Thailand mengkonfirmasi bahwa Asnawi adalah bek terbaik yang bermain di Liga Thailand musim ini. Makanya kenapa dia dimainkan oleh Sintayong. Kemarin dia membuktikan setelah dikritik habis-habisan oleh publik, ternyata dia menunjukkan bahwa dia masih bisa memberikan kontribusi optimal berupa gol dalam waktu yang dia bermain hanya belasan menit ya, sejak menit ke 77 tadi Noe bilang, dan dia membuktikan dia bisa mencetak gol. Ketika nanti habis cedera, dia tidak bisa bermain, ya tentunya kalau melihat lawan siapa gitu. Kalau lawan Jepang, apakah dia dibutuhkan apa enggak, itu kan nanti balik lagi ke Sintayong. Karena kan Sintayong yang paling tahu kondisi pemain saat latihan terakhir kayak seperti apa, lawan yang kita akan hadapi seperti apa, strategi yang kita pakai seperti apa, makanya Asnawi bakal masuk apa enggak di permainan berikut gitu. Cuman artinya dia mengurangi opsi kan. Kalau misalnya nanti dimainkan di babak kedua misalnya, untuk menambah daya gedor atau apapun yang diminta oleh STY, kalau dia tidak bisa bermain, artinya kita kehilangan salah satu potensi di sisi kanan. Kita tahu di situ ada Sandy Walsh, mungkin Eliano Reinders bisa juga bermain di posisi itu, Yakob Sayuri mungkin bisa juga balik ke posisi itu, jadi ada opsi-opsi lain gitu. Yang pasti kalau dia belum sembuh, artinya kita kurang satu alternatif dari strategi yang diinginkan oleh STY. Ya benar banget, dan juga kalau saya bilang sih dalam 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir bersama Port FC, emang dia pemain yang sangat konsisten ya, sampai puncaknya kemarin mencetak gol pertamanya. Dan juga di Port FC, selain digadang-gadang sebagai bek kanan terbaik, dia juga sekarang udah belakangan nggak lagi sebagai bek kanan juga mas ya, udah main lebih tinggi sayap lagi, juga, jadi sayap, dan itu nggak pasti ada kaitannya sama kesuburan dia. Dia tampil cukup subur sekarang, dia sebelum ada gol ini dia juga ada assist kalau nggak salah di bulan lalu juga. Jadi soal dari segi penampilan dia emang meningkat banget. Dan kalau saya bilang sih, kalau opsi bek kanan yang kita miliki yang punya offensive minded paling tinggi, salah satunya si Asnawi ini kalau dibandingin sama Sandy Walsh atau bahkan Eliano Reinders. Dan tadi Mas Ado nyinggung Yakob Sayuri mungkin ya, sama dari segi ofensifnya. Tapi kalau dari segi kehilangan, apakah kita kehilangan Asnawi? Ya pasti kehilangan. Apakah itu dari faktor lapangan? Bisa jadi, tapi yang jelas faktor leadership kita akan kehilangan kapten sesungguhnya kita, yaitu Asnawi Mangku Alam. Tapi ya jelas posisi bek kanan adalah posisi yang paling tebal ya, kita sebenarnya kita banyak banget opsi di sana, dan diharapkan
kalau emang dia belum fit 100% untuk lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi ya mendingan diparkir aja dulu untuk menjaga supaya dia di yang akan datang turnamen-turnamen selanjutnya bakal bisa fit karena ada AFF juga kan salah satunya dan gua rasa sih itu cocok juga untuk Asnawi. Jadi lebih baik diparkir dulu Parkir ya. dulu. Sampai benar-benar Iya, fit. fit. Sampai benar-benar. Oke, kalau kita beralih ke Eredivisie, kalau tadi Liga Thailand. Nah, ada pemain yang kemarin sempat tidak dimainkan saat melawan China, Eleanor Reinders yang harus kalah nih ya di FC Zwolle pada saat lawan Breda. Yep. Gimana nih kita melihat Eleanor Reinders penampilannya, apakah nantinya dia yang akan cocok mengisi posisinya Asnawi dan Sandy Walsh yang cedera? Ya, kalau kemarin kan emang Sandy Walsh tidak bisa bermain karena di awal emang yang disebutkan Joriyama sama Sandy Walsh. Eliano kita tidak tahu apakah dia memang cedera atau memang keputusan strategis dari Sintayong. Cuman kalau cedera nggak fit 100% kayaknya bakal masuk tim juga ya. Tapi kan dia tidak dimasukkan tim. Artinya ya mungkin dia memang ada gangguan yang cukup mengkhawatirkan sehingga memang dia tidak dimasukkan ke dalam tim gitu. Kalau nanti dia sudah bisa bermain seperti yang dia bermain kemarin di Eredivisie, tentunya ini harapan kita juga di sisi kanan. Kita kan memang pengen melihat dia mengisi sisi kanan tersebut. Entah itu di posisi Asnawi, entah itu di posisi depannya Witan, posisi-posisi yang memang biasa dia mainkan gitu. Kalau melawan Jepang ya jelas kita butuh pemain dengan kualitas Eropa ya, pemain yang tenang dalam ball handling, tahu gimana untuk menjaga pemain. Kan kita lihat pemain-pemain Eropa kita, mereka tahu gimana melakukan defense yang betul gitu. Jaga jarak, tidak sekali ambil, yang kayak gitu-gitu kan dibutuhkan kematangan dari pemain-pemain yang biasa bermain setiap minggunya di Eropa. Jadi ya Eliano mungkin ya salah satu pemain yang jelas layak ya kalau nanti dimainkan langsung sebagai starter di posisi kanan, karena kita memang butuh pemain yang punya kestabilan, baik itu dalam bertahan dan juga menyerang. Ya butuh variasi sih dari sisi kanan itu, karena dia juga memiliki fleksibilitas ya untuk main di posisi yang lebih menyerang atau posisi sebagai bek kanan sekalipun. Dan juga senang rasanya kemarin ngeliat Eliano main lagi karena sebelumnya ini 1 bulan lah kurang lebih dia nggak dilibatkan gitu bersama PSS Zwolle itu. Mainnya juga hanya dari bangku cadangan, tapi kemarin juga turun dari bangku cadangan, tapi jumlah mainnya menitnya cukup lah untuk bisa mengembalikan fitness dia. Dan mungkin salah satu faktor kenapa dia nggak dipilih lawan China ya itu, karena dalam 1 bulan terakhir dia emang jam mainnya nggak ada gitu sama PSC itu. Jadi menurut saya ini salah satu kabar baik lagi untuk Eleanor Reinders dan juga untuk komposisi timnas kita. Ya jelas tadinya kalau Asnawi yang cedera kita pasti down lah ya, sedih. Posisi bek kanan siapa lagi nih, apakah cuma sisa Sandi doang, tapi ternyata si Eleanor mulai dikasih menit lagi, sekarang kita tentu menjadi booster lah bagi timnas kita dengan Eleanor Reinders ini. Sementara itu Mas Sabto dan Rizal, kalau kita bicara sang El Profesor atau Tom Hai yang bermain 73 menit berturut-turut di Almere City ya saat melawan Sparta Rotterdam, hasilnya seri 2-2. Nah, selanjutnya kan masih ada 4 laga lagi untuk Almere City. Apakah ini menjadi preparation yang bagus juga buat Tom Hai? Jadi level fitnessnya juga semakin baik buat FIFA Matchday nanti. Dan apakah Mas Sabto dan Rizal setuju harusnya Tom Hai itu dicadangin atau enggak saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti? Karena pasti banyak netizen yang bertanya-tanya juga nih. Ya kalau saya kan selalu bilang kan, kalau mau ngubah komposisi itu jangan pernah mengubah backbone. Itu kan yang selalu bilang, poros di tengah itu nggak bisa berubah. Nah salah satu porosnya jelas si Tom Hai. Dalam artian ini pemain yang begitu krusial perannya bagi timnas Indonesia, terutama dalam build up serangan, dalam visi bermainnya, itu yang nyaris tak tergantikan lah kalau kita bicara di lini tengah. Ya belakang pas, depannya Itses atau Hilgers, paling depannya si Ragnar atau si Strike gitu. Tapi di tengahnya itu jelas harus ada Tom Hai. Makanya melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi, jelas ini pemain yang wajib untuk main terus sejak start. Karena ya kita kan memang butuh tekanan, dan kalau kita ngelihat permainan Indonesia ketika melawan Arab Saudi tandang, itu kan kita lihat gimana kita bisa menyulitkan mereka itu justru dari peluit awal gitu. Gimana kita melakukan tekanan, dan itu menjadi pakem dari Sintayong di pertandingan-pertandingan sebelumnya, selalu dia ngegas dulu di 15 menit pertama. Membuat lawan tuh nggak nyaman dulu dalam bermain. Nah kita butuh sosok Tom Hai untuk melakukan itu. Tapi di mana dia bermain, kalau kemarin kan saya bilang apakah kita lebih baik menggunakan 2 gelandang bertahan. Jadi memang entah itu nanti Hubner yang dimainkan di situ, entah itu Nathan, entah itu Ivar Janer yang dimainkan di posisi itu, jelas butuh 2, sementara Tom Hai agak sedikit dorong ke depan gitu. Jadi dia bisa menjadi pemain yang tidak terlalu melakukan coverage area yang luas. Kalau dia hanya dipasangkan dengan Jenner
atau Hubner atau Nathan. Kalau dia kan selalu berdua gelandang bertahan, sementara wingback kita begitu rajin untuk naik turun, otomatis kan tengahnya kalah orang terus kan. Sementara kita tahu gimana fisik Tom Hai dalam beberapa pertandingan di menit 60 terlihat sudah lelah, apalagi kalau tampil di Jakarta kan. Kelihatan dengan panasnya Jakarta kayaknya dia keep up-nya agak susah gitu. Makanya kalau dia tidak terlalu coverage area tidak terlalu luas, otomatis kan dia punya visi ke depan yang lebih bisa dioptimalkan. Makanya saya pikir komposisi yang coba ditawarkan oleh STY adalah dua gelandang bertahan, tapi Tom Hai-nya agak sedikit dimajukan ke depan. Nah, mungkin di situ dia akan jauh lebih bisa explore ya, dengan kemampuan operan dia, eksekusi dari luar kotak penalti seperti yang dia gol ketika melawan Filipina. Itu kan membuktikan gimana ini pemain bisa memecah kebuntuan gitu. Ketika tidak bisa nusuk, tidak bisa masuk dari kedua wings, dari tengahnya tuh bisa seperti apa. Nah, peran dari dia tuh jelas kita butuhkan dari posisi itu, tapi tidak sebagai pemain yang harus menutup area lini tengah yang begitu lebar. Makanya match fitness-nya ketika dikaitkan dengan Almer, tentunya semakin dia sering bermain, semakin tajam juga ya dari sisi permainan. Dia selalu tampil cukup panjang kan dari sisi menit dan selalu memberikan atau berkontribut terhadap timnya secara maksimal gitu. Dia selalu mendapat poin yang cukup tinggi ya ketika tampil bersama Almer. Entah itu Almer menang entah itu Almer kalah, tapi poin yang dia dapatkan hampir selalu yang tertinggi di tim. Dan kalau ditanya apakah dia harus jadi starter atau dari bangku cadangan untuk 2 match FIFA match jadi bulan depan, saya sih tetap ya starter lah untuk pemain kualitas seperti Tom Hai ini ya. Tapi di lain sisi saya udah mulai bisa menerima gitu. Kalau dia kayaknya emang udah bukan lagi pemain yang bisa tampil 90 menit untuk timnas kita maupun bersama Almer City-nya. Karena dari 6 match dia bersama Almer selama 1 bulan terakhir hanya ada 1 yang dia main selama 90 menit. Sisanya entah dia turun sebagai pemain dari bangku cadangan atau pemain starter, tapi digantinya di menit 60 atau menit 70. Jadi kayaknya emang udah ada pakem di mana match fitness dia itu emang sampai segitu menit 70-nya. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, gimana cara kita manfaatin dia selama 70 menit tersebut. Karena kalau dari segi kreativitas, ya bisa dibilang ini gelandang yang paling kreatif yang kita milikin lah. Dan juga dari segi visi passing, dari segi range passing juga paling nyampe kayaknya dia. Dan saya rasa akan menjadi sangat krusial bagi STY gimana caranya manage permainan dia semaksimal mungkin, tapi mainnya cuma 90 menit, 70 menit, itu akan menjadi lebih krusial sih bagi timnas kita dan juga bagi Tom Hai-nya. Dan sebenarnya kalaupun bermain 70 menit, 75 menit itu kan udah hampir 70% dari game ya, yang dimana mungkin pengaruhnya udah cukup besar juga untuk permainan gitu ya. Nah kalau kita bicara bagaimana dua back tengah kita, ada Bang Jai dan juga Mads Hilgers. Ini kan mereka nampaknya selalu efektif lah duet ini ya. Apakah mereka akan menjadi starting line up terus untuk Coach STY dan gimana nanti adjustment-nya, penyesuaiannya dengan adanya Kevin Dix juga di sana? Kita pasti menarik ya. Kalau menanti apakah Kevin Dix langsung bisa available buat kita. Karena kita tahu kan pasti terpotong dengan DPR ya. Apa yang harus dia lakukan secara administratif bersama DPR untuk memuluskan dia menjadi WNI. Setelah peralihan WNI, dia harus peralihan federasi lagi. Apakah cukup waktunya untuk sampai pada 15 November? Kalau memang kita ngelihat historisnya pasti seringnya coba dikebut ya oleh PSSI dan juga pemerintah ingin melakukan eksekusi dengan cepat ya untuk mendatangkan pemain-pemain ini yang terjadi pada Hilgers juga, Reinders juga, tentunya Kevin Dix yang kita memang incar dari awal. Pastinya ini kita pengen juga punya dapat seorang back grade A yang selalu tampil di kompetisi tertinggi Eropa, entah itu Liga Champions, Liga Europa, di Copenhagen juga selalu menjadi starter. Itu suatu bukti bahwa kita ketambahan lagi nih pemain dengan kualitas yang eksepsional. Tentunya kita butuh ketenangan di lini belakang. Lawan Jepang, aduh luar biasa kan pasti pemain mereka. Itu dia. Aduh. Udah ada aduh nih ya. Iya, pasti kita tahu siapapun yang akan dimainkan starting 11-nya Jepang, ya pasti ngeri semua gitu. Karena memang kualitasnya mereka grade A Eropa yang A+ bahkan kan. Liga-liganya udah Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Inggris. Pemain-pemainnya kan tampilnya di liga-liga seperti itu gitu. Jadi ya memang butuh back dengan ketenangan yang luar biasa. Kevin Dix jelas kita butuhkan di situ. Kalau kita bicara Itses, ya jelas dia sudah paling tahu chemistry-nya bersama pemain-pemain di depan. Jadi dia jelas harus ada di situ. Hilgers, game pertama oke, game kedua agak shaky ya. Harus kita akui lah. Bahkan gol dari China, ada salah satu tanggung jawab dia juga. Peran dia juga dalam jarak yang terlalu jauh sehingga membuat orang atau pemain China itu
bisa memberikan umpan terukur yang luar biasa seperti itu. Kalau posisinya dekat mungkin sulit ya, tapi itu kan happens pasti dalam komposisi yang bermain dengan biasa 4 back menjadi 3 back. Tentunya kan butuh adjustment yang luar biasa. Verdong juga pada saat itu main di posisi yang bukan sayap tapi back. Artinya dia sering maju meninggalkan hanya 2 kan, Inces dengan Hilgers di posisi itu. Kalau harus memilih, walaupun saya sangat suka dengan Rizky Ridho ya, dan dia juga selalu menunjukkan performance luar biasa tiap tampil di babak kedua, entah itu lawan Bahrain, entah itu lawan China kemarin, sehingga dia jelas layak untuk menjadi starter juga. Jadi Itses, Hilgers, ya Verdong kalau saya lebih prefer di posisi back sayap, sementara back tengah di depannya entah nanti Hubner bisa turun, tapi kalau Dix bisa tampil di situ, ya mungkin Kevin Dix jelas menjadi pilihan utama. Tapi kalau kita ada opsi lain untuk memainkan tetap Ridho, ya Dix sebetulnya bisa juga tampil di posisi kanan ya. Di posisi kanan, back kanan itu juga bisa dimainkan oleh Kevin Dix. Jadi makin banyak opsi bagi Sintayong, makin bagus juga buat timnas kita. Dan kalau ngeliat rekam jejak Sintayong juga, kalau pemain udah available biasanya udah nggak perlu nunggu lama tuh untuk bisa diturunkan. Biasanya langsung diturunin di match pertama dia kayak available. Kemarin ya? Iya, Reinders pun juga kayak begitu kan. Dan juga pemain seperti Jordi Amat dulu kayak gitu, Jack Itzes kayak gitu, Martin Pas juga kayak gitu, Hilgers pun juga demikian. Jadi saya rasa nggak akan nunggu lama bagi kita untuk nunggu kapan Kevin Dix akan diturunkan. Kalau dia tersedia lawan Jepang pasti akan diturunkan. Dan yang menjadi concern bagi saya tentunya kalau dari segi kualitas, Itzes, Hilgers, dan juga Dix pastinya grade A lah kalau menurut saya, grade B atau grade A. Tapi yang menjadi kita jadi deg-degan kayak pertandingan lawan Bahrain dan juga China adalah mereka emang berkualitas, tapi chemistry yang belum dapat. Jadi menurut saya STY pasti akan belajar dari 2 pertandingan kemarin, dan pastinya itu akan menjadi perhatian. Apakah akan langsung menurunkan 3 pemain baru ini secara bersamaan dari awal, atau malah perlu ya kayak Rizky Ridho, karena terbukti 2 pertandingan kemarin setiap dia diturunkan bisa memberikan ketenangan lah, memberikan kenyamanan juga. Kalau si Itzes sih di klub emang udah nyaman ya kalau main di area yang demikian gitu, baik maupun di area kiri atau di area tengahnya. Tapi kalau untuk yang 2 lainnya seperti Kevin Dix dan juga si Miss Hilgers, ya emang dia di klubnya formatnya 4 back, dan nggak gampang bagi pemain-pemain yang tampil di 4 back dan switch ke formasi 3-4-3 itu pasti nggak gampang. Tapi kalau saya pribadi sih jelas Kevin Dix harus ada di starting lineup kalau dia udah tersedia nanti. Sebagai apa? Ya sebagai back tengah dulu. Atau bukan nggak mungkin, ya harus bakal diparkir dulu karena berkaca dari penampilan nggak terlalu ini banget kan, nggak terlalu menonjol banget kemarin ketika lawan China, dan halftime pun diganti. Jadi saya rasa besar kemungkinan Kevin Dix apabila tersedia dia akan tampil sebagai starter. Jadi walaupun secara personal performance-nya udah oke banget, udah grade A, tapi chemistry-nya ini yang perlu dikejar lagi ya, terus diasah. Oke, kalau kita ngomongin Martin Pas yang selalu pas. Ini kan dia udah menyelesaikan MLS di musim 2024 ya sama FC Dallas. Dia udah bermain 30 match dan total save-nya ada 4. Ada 4 per match. Nah, melihat musim FC Dallas yang udah selesai dan Piala AFF akan ada sebentar lagi, apakah dia akan menjadi kiper utama di AFF 2024 nanti? Di Desember ya? Ya, jelas butuh nggak butuh ya. kita atau saya pribadi juga ingin melihat timnas kita mengangkatlah Piala AFF gitu. Tapi siapapun materinya, it doesn't matter gitu. Entah itu apakah full dengan pemain kita Liga 1, apakah pemain-pemain yang terbaik sekalian atau kombinasi, ya itu terserah pelatihnya nanti gitu ya. Apakah mereka akan diturunkan sebagai pemain-pemain yang bisa menjadi langganan di timnas, apakah mereka akan balik turun ketika mereka tampil di Piala AFF, ya itu masih tergantung pelatih. Cuman kalau untuk kiper, ya mungkin saya rasa Hernando sudah cukup ya. Kalau kita bicara posisi kiper, toh dia sudah jam terbangnya cukup tinggi juga. Kita bicara di level internasional yang tertinggi pun, kualifikasi Olimpiade kemarin pun, dia juga tampil luar biasa. Kita harus akui berapa kali Hernando menyelamatkan kita juga dengan save-nya, save penaltinya. Jadi saya rasa ini justru menjadi momentum buat Hernando untuk semakin mempertebal kepercayaan diri dia kan. Dia pernah melakukan beberapa blunder dan itu pasti agak sedikit membuat dia mungkin trauma juga ya kalau untuk bermain membela timnas gitu. Cuman kalau dia terus diberikan kesempatan, lalu dia bisa menunjukkan performance itu, apalagi kalau ujung-ujungnya adalah sebuah trofi, ya tentunya ini menjadi salah satu opsi yang
menurut saya harus dikedepankan gitu. Iya. Memberikan jam terbang kepada pemain-pemain khususnya bagi Hernando ya sebagai posisi kiper. Kalau saya sih sedikit agak beda mas saya. Karena dari segi kiper, dari posisi timnas kita, contohnya kualifikasi ronde 2 di Piala Dunia. Dari 6 match kita mencoba 3 kiper, yang which is menurut saya bukan kondisi ideal bagi suatu tim untuk bisa nyoba-nyoba kiper di setiap pertandingannya. Bayangin 3 kiper dalam satu rentetan turnamen gitu. Itu kan banyak banget sebenarnya 3 kiper tersebut. Dan ini sekarang kita punya momentum untuk bisa milih siapa kiper pertama kita, ya mungkin jawabannya sekarang udah jelas. Martin Paes untuk posisi kiper nomor 1 kita di timnas. Dan juga kalau untuk AFF, saya rasa sih nggak perlu sih benernya juga. Tapi kalau ngomongin dari segi timeline waktu, dia kan bakal free-nya banyak banget tuh sebenarnya. Di Desember itu dia nggak akan ada pertandingan apa-apa, baru main lagi di kemungkinan di awal tahun 2025 bersama klubnya. Jadi saya melihat kemungkinan ya mending sekalian Martin Paes aja gitu diturunkan. Dan Hernando jadi bakal kemana? Bakal jadi dia bawa juga, tetap bakal sebagai nomor 2 dan juga bakal memberikan persaingan tentunya di posisi kiper. Dan juga kalau kita ngomongin kan masalah kita sebenarnya ini ya, chemistry. Kalau ngomongin chemistry dapatnya dari mana ya, dari semakin banyak pertandingan justru chemistry bakal semakin kekejar gitu. Dan saya ngerasa AFF ini bisa jadi modal bagi kita untuk bisa matangin chemistry tersebut dengan para pemain-pemain yang relatif masih baru-baru ini. Jadi saya melihat ada kemungkinan yang mending sekalian tim terkuat aja, walaupun tetap ada mix dari para pemain-pemain U23-nya lah, let's say seperti itu. Aku suka nih kalau ada yang beda-beda gini. Sesekali. Makasih Mas Sabto buat ulasannya hari ini, Rizal. Terima kasih. Wah aja. Menurut teman-teman gimana? Apakah kalian setuju sama Mas Sabto atau sama Rizal, atau kalian punya komentar sendiri? Boleh banget ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nala Seserina, Mas Sabto Haryo, dan juga Rizal Palevi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.